Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari ini beberapa menteri menyampaikan bahwa dalam pekan depan ini akan diumumkan rencana kenaikan harga BBM non subsidi, yaitu Pertalite, kemudian solar. Kenaikannya kira-kira 30%. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa kenaikan harga BBM Pertalite maupun solar hanya akan menambah beban rakyat. Dampak COVID-19 terkait dengan PHK, terkait dengan pengangguran belum selesai. Juli kemarin, rakyat Indonesia, orang tua Indonesia harus menyekolahkan anaknya, mengeluarkan biaya. PPN sudah dinaikkan 11%. Minyak goreng mahal, harga-harga mahal. Kemudian akan dinaikkan Pertalite. Ini jelas adalah sebuah kebijakan yang semakin mendolimi rakyat Indonesia. Takbir. Kemudian kami sampaikan, ketika ini benar-benar akan dilakukan oleh negara, maka ingatlah, kemiskinan akan semakin meningkat, pengangguran akan semakin meningkat. Kemudian kami sampaikan juga pada kesempatan kali ini, kalau ini dinaikkan, maka akan menaikkan harga pangan. Muncullah inflasi. Dalam perhitungan Bima Yudhistira dari Indef, disampaikan bahwa inflasi itu akan mencapai 6-8%. Ini jelas kedoliman yang luar biasa. Takbir. Saya menyampaikan, penduduk miskin Indonesia atau menengah ke bawah Indonesia, 70% itu digunakan untuk pangan. Bayangkan, ketika inflasi meningkat sampai 6-8%, jelas ini suatu penderitaan luar biasa buat rakyat Indonesia. Dan saya menyampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ini diteruskan juga, bukan sekedar persoalan ekonomi, bisa menyentuh persoalan sosial, karena kesenjangan sosial akan semakin tinggi dan ujungnya akan menimbulkan chaos di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh karena itu kami sampaikan, kita harus jujur semua berkata. Kita harus jujur sekali semua berkata bahwa memang Indonesia net import. Bahwa Indonesia sekarang impor terhadap minyak dan gas ini. Tetapi kita perlu sadar bahwa ada minyak yang dieksploitir dari tanah Indonesia sendiri. Dan tentu ini harganya murah, HPP-nya murah. Hitungan kami sudah kami sampaikan berulang kali di berbagai konferensi pers yang kami lakukan, itu sangat murah. Harusnya apa yang dibor dari bumi kita, apa yang diambil dari tanah kita, harusnya diharga dengan harga murah atau harga minyak internasional, saudara. Harga murah. Harga murah. Ini yang kami sangat prihatin. Dan kami ingin sampaikan bahwa minyak dunia ini menjadi hancur, menjadi mahal seperti hari ini, itu 80% itu bukan karena supply and demand, tapi 80% karena spekulasi pasar komoditas berjangka. Dan itu adalah perjudian yang luar biasa. Harus kita hentikan tidak yang begini? Hentikan. Dan kami menyampaikan situasi ini suatu yang penting dan genting harus perhatikan. Jangan sampai krisis sosial akan terjadi di negeri ini dan persoalan akan semakin membesar. Kami sampaikan poin ini sebagai sebuah ranah pembuka sebelum akan disampaikan pernyataan sikap oleh Bang Ahmad Kozuniddin. Selebihnya kami sampaikan pada Bang Ahmad Kozuniddin untuk menyampaikan pernyataan sikap kita bersama. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama Jabodetabek tentang tolak rencana kenaikan Pertalite dan solar, lawan rezim anti-oligarki, bersihkan institusi Polri dari mafia Sambo. Sebagaimana dikabarkan media, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi solar dan Pertalite pekan depan. Luhut meminta masyarakat agar bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga Pertalite dan solar. Luhut berdalih, subsidi BBM yang mencapai 502 triliun rupiah telah membebani APBN. Di sisi lain, tim khusus Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 83 personel dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dari jumlah itu, 35 orang saat ini dilakukan penempatan khusus. Dari personel 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice.
Ke-6 orang yakni FS, BJT, HK, KTT, ANT, AKP, AR, Kompol BW, dan Kompol CT. Berdasarkan 2 peristiwa tersebut di atas, kami advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek menyatakan: pertama, menolak rencana kenaikan Pertalite dan solar dengan alasan apapun. Subsidi adalah hak rakyat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi dan melayani rakyat. Pengurangan dan atau penghilangan subsidi BBM, Pertalite, dan solar dengan alasan apapun sejatinya adalah langkah yang ditempuh untuk melakukan liberalisasi sektor hilir migas, bisnis eceran, setelah sukses melakukan liberalisasi sektor hulu, eksplorasi, dan eksploitasi. Ini adalah agenda jahat untuk melayani kepentingan kapitalis, kepentingan oligarki migas yang menginginkan untung beliung dari bisnis hilir migas. Kedua, pemerintah khususnya Presiden Jokowi jangan pelit terhadap rakyat dengan mempersoalkan subsidi BBM yang nilainya hanya 502 triliun rupiah. Harusnya Presiden usut tuntas semua maling dan koruptor uang rakyat, termasuk batalkan proyek IKN dan kereta cepat yang anfaedah. Lagi pula, APBN tahun 2022 nilai belanjanya mencapai 3.106 triliun rupiah, sementara pendapatannya dipatok 2.266,2 triliun rupiah. Nilai pendapatan sebesar 2.266,2 triliun rupiah dalam APBN mayoritasnya ditopang dari pajak yang diambil dari rakyat. Penerimaan sektor pajak diperkirakan mencapai 1.784 triliun rupiah. Itu artinya angka 502 triliun untuk subsidi rakyat jauh lebih kecil daripada pajak yang diambil dari rakyat sebesar 1.784 triliun rupiah. Ketiga, bahwa sesungguhnya bukan rakyat yang diminta bersiap-siap, tapi Presiden Jokowi lah yang harus bersiap-siap menghadapi kemarahan rakyat kalau sampai berani menaikkan Pertalite dan solar. Saya ulangi, bahwa sesungguhnya bukan rakyat yang diminta bersiap-siap, tapi Presiden Jokowi lah yang harus bersiap-siap menghadapi kemarahan rakyat kalau sampai berani menaikkan Pertalite dan solar. Sebab BBM jenis Pertalite dan solar banyak dikonsumsi rakyat yang jika naik pasti memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa, dampaknya menambah beban dan penderitaan rakyat. Rakyat yang lapar, terbebani, dan menderita karena kenaikan Pertalite dan solar sudah pasti marah, dan jika kemarahan rakyat sudah memuncak, boleh jadi akan mengakibatkan Presiden Jokowi mengalami nasib yang sama dengan rejim Raja Paksa di Sri Lanka. Keempat, adapun perlu kami pula tegaskan bahwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat yang dilakukan oleh komplotan mafia Sambo sangat melukai rakyat, merusak harmoni, dan merobek-robek kain tenun kebangsaan. Karena itu, tidak boleh ada kata maaf pada geng Sambo. Semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, juga yang melakukan tindakan obstruction of justice, harus diproses secara hukum. Kelima, Inspektorat Khusus Itsus tidak boleh menjadikan penegakan kode etik profesi polisi sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 sebagai sarana untuk menyelamatkan para mafia geng Sambo dari ancaman pidana karena terbukti terlibat dalam kejahatan obstruction of justice. Dengan modus apapun, baik dengan menyatakan hasil pemeriksaan Itsus menyatakan anggota polisi terperiksa tidak terbukti melanggar etik sehingga mustahil melanggar pidana, atau dengan menyatakan anggota polisi terperiksa terbukti melanggar etik telah diberikan sanksi etik sehingga tidak perlu diproses pidana karena hanya pelanggaran etik, bukan tindak pidana. Kesemuanya itu jelas akan semakin menjatuhkan kredibilitas Polri yang berdampak pada makin jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sekali lagi, semuanya itu jelas akan semakin menjatuhkan kredibilitas Polri yang berdampak pada makin jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jakarta, 20 Agustus 2022, advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek, koordinator tertanda Ahmad Kozidudin, sarjana hukum, perwakilan ulama dan tokoh Ustadz Irwan Saifullah. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.